Halo teman-teman yang lahir di 96 sampai 2000, gimana kabarnya? Gimana rasanya quarter life, hah? Itu pipi lu kenapa? Ketampar realita ya? Gimana rasanya nerima duit dari orang tua? Aneh gak sih? Yang kalau kita terima sungkan, gak diterima butuh banget, gimana? Ya udahlah, emang itu kayaknya gejala kita deh. Lu udah mulai pegal-pegal belum? Gue udah. Terus kemarin gue cek nggak kenapa-napa katanya. Ternyata emang di pundak kita kebetulan udah ada tanggung jawab aja. Jadi emang berat. Berat. Udah mulai bengong di tengah malam belum? Nggak apa-apa, lu bengong aja. Lu pikirin lu ke depannya mau jadi apa. Nggak usah takut kesurupan. Setan juga tahu orang yang lagi overthinking. Kagak mau dia masuk, bener deh. Jadi semangat terus kerjanya. Biar nanti reunian lu bisa pamer. Yuk! Ingat nanti April Mei Lebaran, ponakan lu udah siap minta duit dari lu. Semangat. Wes nyawang ibumu dino iki. Dek lagi ngopo saiki? Turu to ning kasur, ketok kesel ra ora? Yakin kowe ra ngerti wae. Dek wani maju sik dhewe pas kowe dilarani. Wani mati pas meh nglairke kowe ning donya iki. Dek merjuangke kowe ra ngerti wae. Nek saiki dek jembok sawang, paranono tulung. Peluken wongi, matur suwuna, nyuwuna ngapura, putuwa bahagia caloro. Karena eneng saat dimana kowe ora bakal ketemu meneh karo wongi ning donya iki. Wongi ilang, ra iso mbok temoni ning dinti. Aku njaluk tulung kowe pisan wae, ora bakal tak baleni. Di era milenial yang sudah sangat terbuka, Mas Nezar, nggak bisa pemimpin kok jaim. Pemimpin tuh ngobrol. Pemimpin itu dialog. Pemimpin itu duduknya bareng. Pemimpin itu simbol-simbol pangkatnya dibuang aja deh. Itu kadang-kadang bikin serem. Karena baju itu memang mengerikan karena menjadi jarak. Tapi kalau orang ketemu saya pakai jin begini, terus kemudian saya bicara, maaf ya, saya duduk begini, teman-teman, kita ngobrol ya bareng-bareng. Maka pada saat kemudian kita bicara begini, mereka merasa, ini nggak ada cara. Keluar semua unek-uneknya. Pak Ganjar asik ini diajak ngobrol. Nggak usah marah. Kalau kamu nyolong, kamu korupsi, saya marah. Kalau kamu tidak disiplin, saya marah. Tapi kalau kamu kurang ajar dikit, asik buat saya. Nah yang terjadi sekarang, karena orang tua kerja dan anak kecil itu dia nggak mau anaknya ribet, anaknya itu dikasih tablet dan dia main. Yang terjadi toksik. Anak kecil main sama orang dewasa. Lu tahu kalau orang dewasa main itu kan melampiaskan stres, sementara anak kecil itu buat main. Akhirnya anak kecil yang main ML ini kan memang cupu bro. Kata-katanya kan kotor. Orang dewasa tuh kata-katanya kotor kalau main ML, Dota atau PUBG karena mereka memang melampiaskan stres dan 3 jam lampiasin orang. Ditiru sama anak. Anak kecil main terus. Ya kan? Yang akhirnya anak kecil ini di ML kan harus beli diamond. Gak semua anak kecil kaya raya dong. Ada beberapa kasus anak kecil ini sampai emosi karena nggak dikasih duit sama bapaknya karena beli diamond. Terus mulai nyolong. Bahkan ada yang nggak segan ngamuk atau membakar. Ada kasus nih bakar rumah karena game. Karena nggak dikasih. Bahkan mukulin temennya karena kalah game. Dulu gue ngerasa cari uang kok susah banget. Udah nyoba jualan macem-macem tapi kok masih suka seret ya. Kalau sekarang semua jalan kayak terbuka aja gitu. Misalkan gue mau liburan kapan aja bisa. Beli mobil impian bisa. Gue bisa kerja kapan aja gue mau. Setelah gue salami, ternyata dulu gue fokus ngejar uang doang. Maksudnya adalah di bawah sadar gue berpikir gue tuh gak punya uang. Makanya gue tuh ngejar terus uang dan gak dapet. Yang akhirnya gue ngelakuin 2 pola ini untuk membuat uang tuh datang terus-terusan ke gue. Kalian bisa cobain. Pertama tentang bersyukur. Jadi kekuatan bersyukur itu powerful banget dalam hidup gue. Saat ngubah pikiran gue, bukan fokus ngejar uang, tapi mensyukuri apa yang gue miliki. Justru usaha gue dipermudah. Kenapa bisa begitu? Karena saat gue bersyukur, yang diakses adalah rasa cukup dan keberlimpahan. Kayak getaran rasa kaya itu yang justru mengundang uang untuk datang karena rasanya udah kaya gitu loh. Jadi alam semesta tuh kayak berkonspirasi untuk buat kita kaya beneran. Tapi perlu digarisbawahi ya, bersyukur doang tanpa usaha adalah omong kosong. Kedua, berpikir bahwa gue udah cukup dan kaya. Dulu itu gue punya target untuk memiliki uang di tabungan 100 juta. Karena gue ngerasa kaya kalau lihat angka 100 juta di tabungan, jadi gue usaha keras untuk dapetin angka itu di rekening gue. Nah setelah itu tercapai, muncul rasa kaya dalam diri tiap lihat tabungan. Dan getaran rasa kaya itu yang bikin pikiran kita tuh lebih fresh cari ide. Karena udah punya rasa tenang. Nah hal itu yang buat bisnis gue malah makin gede.
Jadi tentuin dulu deh dalam pikiran kalian berapa angka kaya kalian. Coba pikirin sebuah angka yang membuat kamu ngerasa cukup dan tajir saat memilikinya. Nominalnya sih bebas ya, sesuai pikiran kalian aja. Ada yang punya 10 juta ngerasa kaya, 100 juta, 1 miliar, dan lain-lain. Kemudian setelah nentuin target angka tersebut, kalian usaha sekeras-kerasnya untuk dapetin angka itu. Nah setelah dapat, usahakan tabungan yang ada di rekening minimal angkanya segitu. Jangan sampai kurang. Nanti rasain deh, tiba-tiba uang dengan mudah aja datang ke kamu. Selamat mencoba.